Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Valendra, NPM 19310011 dari Universitas Malayati, Fakultas Kedokteran Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang skillet 1 yang berjudul Pregnant Woman and Antenatal Care 1 serta pemeriksaan pada kelenjar mama. Selamat datang Bu, silakan duduk. Iya dok. Ya Bu, perkenalkan saya Dr. Aldo, saya sebagai dokter yang menjadi pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, namanya siapa? Saya Ibu Rini dok. Oh, Ibu Rini. Umurnya berapa Bu? 31 tahun dok. Umurnya 31 tahun. Untuk alamatnya, Ibu tinggal di mana? Di Jalan Pramuka dok. Pekerjaan sehari-hari Ibu apa? Saya seorang guru dokter. Untuk sekarang, apa yang Ibu rasakan Bu? Saya ini dok sedang hamil. Tapi saya sering sakit perut. Terus beberapa hari ini saya rasanya bayi saya ini nggak berkontraksi gitu dok. Oke. Kira-kira ini Ibu hamil keberapa Bu? Ini anak kedua dokter. Kira-kira untuk hari pertama Ibu, hari terakhir haidnya kira-kira kapan Bu? Saya itu hari terakhir itu udah sekitar tanggal 5 bulan Desember tahun lalu dokter. Sebelumnya Ibu apakah pernah mengalami seperti darah tinggi sebelum waktu Ibu hamil? Waktu hamil anak yang pertama itu iya dokter. Oh, berarti Ibu ya. Untuk setelah lahiran, apakah Ibu juga pernah mengalami darah tinggi juga? Iya waktu yang anak pertama dokter. Untuk pendarahan bagaimana Ibu? Tidak pernah dokter. Tidak pernah ya. Untuk aborsi, apakah Ibu pernah melakukan aborsi? Tidak pernah dokter. Tidak pernah. Oke. Untuk yang bayi pertama itu Ibu kira-kira beratnya berapa? 3,1 dokter. 2,1 ya. Apakah sebelum maksudnya apakah bayi pertama Ibu itu pernah mengalami cacat? Tidak dokter. Tidak ya. Kalau untuk prematur, apakah bayi pertama prematur? Tidak dokter, bayi pertama tidak prematur. Yang untuk anak pertama Ibu, kira-kira siapa Bu yang melakukan persalinan? Apakah dokter atau tidak atau perawat? Anak pertama saya lahir di bidan dokter. Untuk riwayat yang sekarang, apakah Ibu pernah mengalami pendarahan selama hamil ini? Iya waktu pas awal-awal hamil dokter, tapi sekarang tidak. Atau tidak? Apakah Ibu punya penyakit seperti hipertensi atau diabetes? Saya hipertensi dokter, kalau diabetes tidak ada. Tidak ada. Oke. Untuk sekarang, apakah kontraksi kehamilan Ibu teratur atau tidak? Kalau yang sekarang beberapa hari ini enggak dokter, beberapa minggu ini enggak sih, makanya saya datang ke dokter. Tapi sebelumnya iya masih terasa kontraksinya. Itu biasanya berapa kali kontraksinya? Kayak beberapa jam gitu dokter. Berapa jam biasanya berapa kali Bu? 1 kali, Satu. 1-2 kali. Untuk merasakan gerakan bayi gimana Bu? Apakah cukup pasif atau dia aktif gitu? Aktif sih dokter, kalau misalkan kayak dirangsang gitu, kayak dielus gitu. Berarti gerakannya aktif berarti ya. Untuk seperti keluar cairan, apakah Ibu pernah keluar cairan gitu seperti pecah ketuban gitu? Belum pernah dokter. Apakah Ibu juga pernah keluar darah dalam masa hamil ini? Iya dokter, tapi yang pas awal kehamilan, kalau sekarang enggak. Untuk makan, terakhir makan dan minum Ibu sekarang? Tadi pagi dokter, Tadi pagi. sarapan iya. Untuk ini berkemih, apakah Ibu kesulitan atau lancar saja? Lancar dokter. Untuk
untuk alergi obat, apakah ibu mempunyai riwayat alergi obat? Tidak ada dokter, saya tidak alergi obat. Tidak alergi obat berarti ya. Berarti untuk semua obat berarti aman ya ibu untuk dikonsumsi. Kalau untuk riwayat medis seperti hipertensi bagaimana? Ya, saya punya hipertensi dokter. Hipertensi, ya. Iya. Untuk jantung, asma atau yang lain? Tidak ada dokter. Tidak ada. Hipertensi. Kalau untuk masalah penglihatan gimana Bu? Apa penglihatan ibu normal saja atau sedikit kabur atau gimana? Iya, setelah hamil yang kedua ini penglihatannya sedikit kabur. Untuk kontrasepsi bagaimana Bu? Apakah ibu pernah melakukan untuk mencegah kehamilan atau melakukan KB gitu? Iya dokter, sebelumnya saya menggunakan KB jenis suntik. Setelah melakukan KB jenis suntik itu, apakah ibu berhubungan terus ibu hamil atau berhasil? Berhasil dokter, setelah saya lepas kontrasepsi beberapa bulan baru saya. Selanjutnya kita akan melakukan antenatal care itu untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Gitu saja. Dengan ibu siapa Bu? Saya dengan ibu ini dokter, Si ibu berapa Bu? 31 tahun dokter. Setelah ini saya akan melakukan timbang berat badan dan tinggi badan. Nah, setelah itu kita sudah dapat hasilnya Bu. Berat badan ibu yaitu 65 kg dan tinggi badan ibu 165 cm. Berikutnya saya akan melakukan pengecekan vital sign Bu, yaitu dengan potensi. Apakah ibu bersedia? Iya dokter. Oke. Jadi, alhamdulillah hasilnya normal Bu, yaitu 120/80 ya Bu. Bukan sendiri. Kemudian saya akan menghitung nadi Bu. Oke Bu. Oke. Nadi Bu juga normal. Kemudian saya akan mengecek suhu Ibu. Oke Bu. Suhu Ibu 36,4. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu berupa pemeriksaan kepala. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada bentuk kepala yaitu normocephaly. Kemudian saya akan melihat dengan inspeksi pada rambut normal atau kusam. Kemudian saya akan melihat matanya apakah terjadi konjungtiva, anemis atau tidak. Kemudian skleranya teri atau tidak. Kemudian untuk bagian hidungnya dia akan terjadi radang atau tidak. Kemudian untuk bagian mukanya dia ini akan mengalami colosmagrivaderum atau tidak. Kemudian untuk bagian mulut ada karies atau tidaknya, atau perdarahan pada gusi. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher, GVP meningkat atau tidak. Kemudian untuk bagian dada, pemeriksaan dada, saya melakukan pemeriksaan pada ini melalui inspeksi untuk dilihat simetris atau tidaknya. Kemudian untuk bagian mamai, hiperpigmentasi atau tidak juga. Kemudian untuk palpasi, dia ini bermassa atau tidak. Kemudian untuk bagian perkusinya, ini menentukan batas paru, HEPA normal atau tidak. Kemudian untuk bagian auskultasi atau menggunakan stetoskop, dia ini mengalami vesicular breathing sound atau tidak. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan pada bagian jantung.
untuk inspeksinya, dia ini mengalami ictus cordis tampak atau tidak. Kemudian untuk bagian palpasi, ictus cordis atau traba atau tidak. Untuk bagian perkusi, batas jantung membesar atau tidak. Dan untuk bagian auskultasi, bunyi jantung murul reguler, suara tambahan ada atau tidak. Untuk bagian pemeriksaan paru, saya akan melakukan inspeksi untuk melihat ini simetris atau tidak. Kemudian untuk bagian palpasi atau meraba, saya ini melihat vokal primitus kanan dan kirinya. Kemudian untuk perkusi, untuk mendengar dia ini suara sonor atau tidak juga. Kemudian untuk bagian auskultasi atau VBS, bagian kanan dan kiri, suara tambahan ada atau tidak. Kemudian untuk bagian abdomennya sendiri, untuk bagian inspeksi, dia ini terdapat strea gravidarum ada atau tidak. Di sini terdapat atau bisa disebut juga dengan starch march. Kemudian untuk bagian auskultasi itu dengan menggunakan stetoskop, dia ini terdengar bising usus atau tidak. Kemudian untuk bagian palpasi atau meraba, dia ini terlihat lembut, turgor, baik atau tidak. Kemudian untuk bagian perkusi atau mengetuk pada jari, dia ini terlihat timpani. Kemudian untuk pemeriksaan ekstremitas, oedem ada atau tidak. Kemudian untuk kekuatan otot, terus kemudian refleks fisiologi sama refleks patologis. Biasanya untuk melakukan refleks saya menggunakan palu refleks. Kemudian untuk selanjutnya langkah terakhir yaitu untuk memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan umum sudah selesai dan menerangkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan obstetrik yang akan dipelajari pada skill lab berikutnya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan obgyn dilakukan, yaitu saya akan memberikan pemberian imunisasi TT, pemberian tablet FE, tes penyakit menular seksual, temu wicara dalam rangka perencanaan persalinan. Ya, selamat siang Bu. Siang dokter. Dan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini. Ibu Rini ya. Umurnya berapa Bu? 31 tahun dokter. 1 tahun, oke. Alamatnya di mana tadi? Saya tinggalnya di Jalan Pramuka dokter. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik. Ini Ibu hamil yang keberapa Bu? Yang kedua dokter. Kedua ya. Untuk riwayat ASI-nya sebelumnya bagaimana Bu untuk kehamilan pertama? Lancar dokter. Lancar. Oke. Setelah kehamilan kedua ini apakah Ibu akan melakukan KB atau tidak? Iya dokter. Oke, ada rencana ya. Untuk infeksi, apakah Ibu pernah infeksi dalam kehamilan ini? Belum pernah dokter. Belum pernah ya. Oke. Untuk riwayat keluarga, apakah Ibu punya penyakit di riwayat keluarga Ibu? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prosedur pemeriksaan Bu, yaitu berupa palpasi dan juga inspeksi. Kalau untuk inspeksinya sendiri saya akan melihat bagaimana struktur yang ada dalam kelenjar mama ibu atau juga kelenjar payudaranya. Kemudian yaitu berupa palpasi, yaitu untuk perabaannya Bu, untuk meyakinkan di mana benjolan itu ada. Tujuannya itu yaitu untuk melihat ada atau tidaknya benjolan atau gangguan pada kelenjar mama ibu. Mungkin pemeriksaannya itu mungkin ibu akan merasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Baik, terima kasih ya Bu. Setelah melakukan tindakan anamnesis dan meminta persetujuan pasien, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan pemeriksaan payudara pada pasien. Nah,
Untuk sebelum pemeriksaan payudara pada pasien, saya akan melakukan tindakan cuci tangan, yaitu dengan menggunakan antiseptik dan menggunakan handscoon. Setelah itu saya akan membaringkan atau mendudukkan pasien di hadapan saya. Kemudian saya akan melakukan tindakan yaitu berupa dua, yaitu palpasi dan inspeksi. Untuk inspeksinya sendiri, saya akan melihat bagian pada payudara pasien itu terlihat simetris atau tidaknya, bagian putingnya ini. Kemudian untuk melihat bagian aleoranya, yaitu pada pinggir yang puting ini. Kemudian saya pada bagian aleoranya ini, saya melihat dia ini terdapat ulkus atau luka tidak. Setelah itu saya melihat kulit payudaranya, dia ini ada perubahan atau tidak. Kemudian saya melihat apakah di daerah payudaranya ini terdapat benjolan juga atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan palpasi, yaitu dengan cara meraba. Merabanya itu dengan cara zigzag dan melingkar. Untuk yang sebelah kanan, dia melakukan zigzag itu dengan cara ditekan begini, dan untuk yang bagian sebelah kirinya dia melingkar. Oke. Nah, kemudian setelah saya melakukan palpasi dan inspeksi, kemudian saya akan membersihkan dan melakukan dekontaminasi pada sarung tangan agar tetap steril. Kemudian saya mencuci tangan dan mengeringkan tangan saya. Setelah itu saya dapat menegakkan hasil pemeriksaan tersebut dan memberikan jawaban kepada pasien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada skill lab 1 ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.